Hello dan selamat pagi. Nama saya Carl Wainer Bailon. Nomor pendaftaran 07 DKE 20F1037. Dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai mini projek bagi kumpulan 4. Jadi sebagai pengenalan, dalam kejuruteraan struktur, nama kekuda menerangkan reka bentuk segitiga dan struktur berbingkai bersama yang menahan, beban, condong, menegak atau mendatar. Jadi kekuda terdiri daripada sudut, saluran, plat dan palang mata, di mana ia adalah rangka kerja yang biasanya terdiri daripada kasau, tiang dan tupang yang menyokong bumbung, jambatan ataupun struktur lain. Jadi ada beberapa kelebihan menggunakan kekuda ini. Jadi kekuda bumbung telah bertahan lama dalam ujian masa dalam pembinaan, dan ini disebabkan oleh bilangan faedah struktur yang diberikan kepada rumah dan bangunan. Jadi kekuda bumbung ini dianggap sebagai komponen utama yang paling penting dalam sistem kejuruteraan dalam sesebuah pembangunan untuk bangunan yang baru ataupun yang ingin dibina. Jadi tanpa bumbung, bangunan akan terdedah kepada semua jenis elemen yang menjadikannya tidak berguna sama sekali. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis roof truss ataupun kekuda. Pertama adalah king post truss, queen post truss, howe truss, maafkan saya, prat truss, fan truss, north light roof truss, quadrangular roof trusses, dan parallel chord roof truss. Jadi sekarang saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendapatkan roof truss bagi mini project kami yang telah kami pilih dari plan kami. Jadi yang pertama adalah kita perlu mencari solusi dia, di mana kita perlu mencari reaction force dahulu bagi sesebuah kolom itu, maafkan saya, bagi trusses itu. Jangan menentukan dia punya arah sama ada ianya positif ataupun negatif. Terusnya kita perlu mencari join A dan join B. Yang pertama saya perlu mencari tension force. Jadi saya menggunakan unequal angle yaitu 150/75/10L. Jadi saya menyenaraikan semua misi-isi yang diperlu ataupun digunakan, yaitu AG 217, IY 48.1, IZ 19.9, IU 16.0, IV 12.8, dan T dia adalah 10 mm. Jadi pertama saya perlu mencari design strength, kemudian saya menggunakan design tension, di mana saya perlu mencari dia punya RD. Jadi menggunakan diameter ball yaitu D saya adalah 25. Terusnya saya akan menggunakan cara desain plastic resistant yaitu NPL RD, di mana NPL RD ini saya akan bahaginya dengan satu, yaitu 217/275, di mana saya mendapatkan jawapannya, dan selepas itu 210 kuasa negatif 3. Jadi jawapannya saya dapat adalah 596.68. Dan seterusnya menggunakan design ultimate resistance bagi net cross section. Jadi ini saya darab, di mana 0.9 darab 62.5 darab 430 darab 10 negatif kuasa negatif 3 per 1.25. Jadi jawapan bagi NURD adalah 193.65 kN. Dan saya tidak lupa juga untuk membuat checking sama ada yang betul ataupun tidak. Jadi saya bagi checking 38.7 per 193.65. Jadi jawapannya yang saya dapat adalah 0.199 ataupun apabila dibundarkan adalah 1.0, di mana section ini adalah sesuai untuk carry the tension force.
Jadi yang kedua adalah saya perlu mencari comprehension first, di mana equal angle, unequal angle saya sama saja menggunakannya dengan tension tadi, yaitu 150 darab 75 darab 10L. Jadi selepas saja saya menarikkan semua poin-poin yang diperlukan, saya perlu mencari design strength, yaitu T adalah 10 mm, dan perlu mencari classification bagi cross section. Jadi kemudian selepas saja saya mendapat itu, saya akan menggunakan formula, yaitu menggunakan formula XV/Fy bahagi ataupun per Ym1, di mana saya akan menggunakan radius yang terkecil, yaitu 12.8 mm, yaitu IV. Jadi selepas saja saya mendapat itu jawapan, saya akan menggunakan buckling curve B dan akan menggunakan semua nilai yang telah saya dapat tadi, dan akan mendapat jawapan akhir, yaitu 11.9 kN. Jadi seperti biasa saya akan melakukan checking bagi NED per NTRD, adakah ia lebih kecil daripada 1.0. Jadi 11.9 per 43, dan jawapan akhirnya adalah 0.28, dan ini menunjukkan yang 150 darab 75 darab 10 adalah sesuai bagi compression force. Itu saja dari saya untuk pembentangan mini project bagi roof truss. Sekian dan terima kasih.